Bangun, cuci tangan, sudah, kemudian Anda berwudu. Kalau ada yang melakukan hubungan seksual suami istri, hubungan biologis, maka mandi dulu, ya. Setelah itu tahajud. Ingat perjanjian kita, ketika Anda belajar, Anda sudah siap untuk mengamalkan. Ya, maka hari ini evaluasi berapa yang sudah diamalkan. Tahajud, ya, kita sudah bahas dengan tuntas, bisa di awal waktu, pertengahan sampai akhirnya. Selesai menunaikan tahajud, ya, hati-hati, berikan jeda waktu menjelang fajar. Ya, jadi jangan sampai Anda selesai tahajud, fajar datang, gitu ya. Ada jeda waktu kalau bisa, ada jeda waktu. Walaupun tidak salah, ya. Mungkin ada yang bangunnya terlalu akhir, sehingga ketika tahajud selesai, witirnya tiba-tiba adzan berkumandang. Salah sih tidak, ya. Cuma Anda kehilangan kesempatan yang selanjutnya. Jeda antara selesai tahajud lail dengan fajar, ada satu waktu yang disebut dengan sahar. Ya. Saya ingatkan dulu, namanya sahar. Baik. Quran surah ke-51 ayat 18. Mohon izin ya. Nah, ini nggak bisa geser sendiri, jadi harus digeser. Baik. Saya ingin ingatkan dengan cepat, pelan-pelan sebelum kita ke sini. Malam dalam bahasa Arab disebut dengan lail. Malam. Baik. Malam bahasa Arabnya apa? Nah, kalau malam-malam itu maksa. Layali namanya, layali. Jangan maksa kalau tidak tahu ya. Paksakan. Baik. Dulu kami pernah sekolah di pesantren, gurunya nanya, bahasa Arabnya tidur apa? Naum. Kamu tidur? Tanam. Kamu tidur-tiduran? Tanam-tanaman, Pak. Itu dia tepat. Baik. Kalau selesai lail, malam, sudah tuntas misalnya, selesai malam, muncul apa? Nah, ini yang penting kita tahu. Muncul fajar, tapi sebelum fajar ada waktu yang sangat singkat. Ya. Jeda antara lail dengan fajar. Waktu ini begitu singkat, sangat singkat. Barangkali sekitar 15 sampai 20 menit saja. Ya. Namanya sahar. Kalau sekarang subuh 4.18, ya sekitaran jam 4 lah ya. Jam 4. Namanya sahar. Saharun. Jamaknya disebut dengan ashar. Asharun. Saya sudah sampaikan hadisnya di pertemuan yang sangat lalu. Hadisnya bahkan hadis qudsi. Hadis qudsi yang pihak pertama yang menerima langsung dari Rasulullah itu langsung 31 orang sahabat senior. Saking kuatnya hadis ini, saking kuatnya. Ya. Ini menafsirkan ayat Quran di surah ke-51 ayat ke-18. Lihat kalimatnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Wabil ashari, dan di waktu sahar itu, ya, hum yastaghfirun, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Pelan-pelan saya tekankan ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya ila sama'i dunya, ke langit dunia, di sepertiga malam terakhir ini, di waktu sahar. Fayaqulu, maka mengatakan, hadis al-qudsi, ya ibadi, hei hambaku, siapa yang memohon kepadaku aku berikan, siapa yang meminta aku kabulkan, dan siapa yang beristighfar, man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku ampuni saat itu juga. Aku ampuni saat itu juga. Insyaallah. Perhatikan, saking inginnya Quran, kita mendapatkan yang terbaik. Quran sendiri langsung mengarahkan. Ada 3 permintaan, kita bisa memilih. Coba kalau Anda saya tawarkan, pilih mana? Minta diberikan, doa dikabulkan, atau istighfar diampuni? Oh, dipikirkan dulu, jangan dulu dijawab ya. Barangkali rumah belum beres ya, mobil kredit belum selesai, itu kan? Nah, macam-macam. Ayo, minta mana? Doa dikabulkan, permintaan dijawab, atau istighfar diampuni? Nah, sekarang lihat rumus Qurannya. Dan ini rumus diambil oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menyampaikan pesan, bagus sekali kalimatnya. Jika Anda memiliki banyak permintaan, sementara waktunya begitu singkat dan padat, maka segeralah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Karena istighfar itu, ya, awas, dampak dari istighfar menggugurkan dosa-dosa. Kalau dosa sudah hilang, yang tersisa kebaikan. Kalau kebaikan sudah muncul, dosa sudah kosong, maka melahirkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, tidak minta pun dia akan diberi. Anda nggak ucapkan pun, Allah sudah siapkan. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Karena itu saat Allah mencintai seorang hamba, yang diberikan bukan dunia, yang diberikan ampunan dari dosa. Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha
Tabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Saat Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni seluruh dosanya. Baik. Jelas di sini? Nah. Jadi, menjelang fajar, coba ya perbanyak istighfar pada Allah. Banyak istighfar. Baik. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar itu disebut dengan sahur. Tolong pahami dengan jelas ya. Setiap aktivitas yang dilakukan di waktu sahar itu disebut dengan apa? Ada makan di bulan puasa yang dilakukan sebelum kita puasa. Makan apa namanya? Taib. Perhatikan pelan-pelan ya. Kenapa disebut dengan makan sahur? Sahur itu artinya bukan makan. Sahur itu aktivitas yang dilakukan di waktu sahar. Jadi ada isyarat dalam kalimat ini, kalau Anda ingin makan sebelum puasa, lakukanlah di waktu sahar itu. Ya, lakukan di waktu sahar. Saat istighfar, ya, kemudian Anda makan, siap-siap menjelang fajar. Jadi kalau mau sahur itu, makannya jangan terlalu awal. Bulan puasa, subuhnya jam 5, makannya jam 3. Itu bukan sahur. Ya, bukan sahur namanya. Ya.